الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia nilai-nilai syariatnya dan juga menyampaikan kepada manusia informasi-informasi yang diperlukan manusia sebagai bentuk pengenalannya terhadap Rabbnya. Disampaikan kepada manusia kewajiban mentauhidkannya baik dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya, dan disampaikan kepada manusia juga dari sisi asma wa sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dogma keimanan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana kita diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Maknanya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nilai-nilai kebaikan, juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan-keburukan di alam semestanya sesuai dengan kehendaknya dan dengan hikmahnya yang sempurna. Dari hal ini pun kita mengimani bahwasanya bahkan di antara apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah juga dosa-dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Ikhwati rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jiwa manusia sebagai sesuatu yang condong mencintai nilai-nilai syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal tersebut di dalam imannya, di dalam firman-Nya. زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Dihiasi bagi jiwa manusia rasa cintanya kepada syahwat. Di antara syahwat-syahwat yang dijadikan cinta manusia kepadanya dari lawan jenis, dari para wanita, juga anak-anak, juga kepada qanatir muqantarah, perhiasan yang gemerlap, baik yang terbuat dari emas maupun perak. Juga dari kendaraan-kendaraan yang terpancangkan, juga ladang-ladang dan hewan-hewan ternak. Itu semua adalah bentuk nikmat-nikmat duniawi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan
bahwa berangkat dari cintanya manusia kepada perkara syahawi demikian, perkara-perkara syahwat demikian, jadilah anak-anak Adam orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan senantiasa berbuat salah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak-anak Adam alaihi salam adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah. Yakni bukan berbuat salah sekali, tidak. Tapi senantiasa berbuat salah, yakni mengulang-ulang salahnya. Namun sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah adalah seseorang yang senantiasa mengulang-ulang taubatnya. Adalah orang yang senantiasa memperbaharui istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dan dari hadis demikian, dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang berbicara tentang hal ini, dapat kita tangkap hikmah besar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengingkari pada diri kita kemungkaran, kefasikan. Tapi di waktu yang sama Allah pun mentakdirkan hal tersebut untuk terjadi pada diri kita. Ini sering menjadi teka-teki. Dan mereka yang tidak mengikuti petunjuk dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang keliru yang bertentangan dengan akidah sahihah. Jawabannya adalah agar tampak dan terrealisasikan kepada para hamba-hambanya betapa rahmat Allah sangat luas. Di antara asma dan sifatnya, di mana Allah adalah zat yang Rahman dan Rahim. Allah zat yang memiliki rahmat yang begitu kental. Rahman yang rahmatnya, kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya, mukminuhum wa kafiruhum. Tapi Allah pun Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat yang spesial untuk hamba-hambanya yang spesial. Di antara bentuk rahimnya kepada para hamba-hambanya yang beriman adalah di mana diampuni dari mereka dosa-dosa yang terjadi dari mereka. Kalaupun sebesar apapun dosa tersebut, sesering apapun dosa tersebut diulang padanya. Allah pun Ghafur. Allah pun At-Tawwab, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah pun Al-Afu, Allah pun Maha Pemaaf. Semua ini dapat terrealisasikan efeknya ketika hal tersebut, yakni dosa-dosa itu terjadi pada para hamba-hambanya dan kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah terrealisasikan hal tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Lau lam tuznibu," andai saja kalian tidak berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," niscaya Allah akan menghilangkan kalian, yakni mengganti kalian dengan kaum baru, yuznibun, kaum baru yang akan berbuat dosa, fayastaghfirun, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, sehingga Allah pun mengampuni bagi mereka. Allahu Akbar. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu cinta agar para hamba-hambanya memohonkan ampunan kepadanya. Dan untuk memohonkan ampunan demikian perlulah terjadi apa-apa yang menjadi maksiat yang terjadi pada hambanya sebagaimana Allah takdirkan. Kita menceritakan hal demikian bukanlah sebagai bentuk toleransi kita kepada maksiat. Kalla, tidak sama sekali. Tapi dengan tujuan agar jangan pernah seorang pun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala berputus asa dari rahmatnya. Karena lautan dan gunungan dosa yang telah dilakukannya di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan. Yani katakan wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku,
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai para hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan pada diri mereka. Perhatikan siapa yang mereka panggil, siapa yang sedang Allah seru, yaitu para hamba-hambanya yang telah berbuat keterlaluan pada dirinya, menghabiskan umurnya, usianya di dalam dosa dan maksiat. Katakan, wahai para hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Tidakkah kita lihat ayat tersebut? Siapa yang sedang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak berputus asa dari rahmatnya? Apakah Allah sedang menyeru, wahai hamba-hambaku yang beramal saleh, wahai hamba-hambaku yang melakukan senantiasa bangun malam, wahai hamba-hambaku yang banyak bersedekah dan berinfak, atau wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan solat? Apakah mereka yang Allah seru dan Allah panggil? Bukan. Yang sedang Allah motivasi untuk jangan putus asa dari rahmat Allah adalah kita, hamba-hambanya yang penuh dan berlumur dalam kubangan dosa-dosa. Wahai hamba-hambaku yang berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa. Ikhwatu rahimakumullah. Bahkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Ini tergambar dari sebuah hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwa betapa iblis dan bala tentaranya menjalankan tugasnya, dan mereka bersumpah untuk menjalankan tugasnya untuk menyimpangkan anak-anak Adam alaihissalam. Qala syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatik ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Rabb, la abrah aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi Allah, aku akan terus simpangkan hamba-hambamu selama jiwa mereka masih berada di dalam fisik mereka. Lihat sumpah syaitan untuk menyimpangkan kita. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Aku akan terus simpangkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah pun membalas perkataan syaitan. Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan terus ampuni bagi mereka dosa-dosa mereka selama mereka masih memohonkan ampunannya kepadaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan betapa besar rahmatnya, betapa karamnya Allah Subhanahu wa taala, betapa dermawannya. Dikisahkan tentang sifatnya. Dikisahkan tentang zatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila samai dunya
Rabb kita yang maha tinggi lagi maha suci turun setiap malam ke langit bumi, dari tempatnya, dari Sidratul Muntaha, dari atas arsy, mendekatkan dirinya kepada kita setiap malam. Hin yabqa thuluthul lail akhir, di sepertiga malam terakhir Allah pun turun mendekatkan dirinya pada para hambanya. Dan Allah berkata, Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirullah. Mana di antara hamba-hambaku yang hendak memohonkan ampunannya padaku, mari aku ampuni. Man dzalladzi yatubuni fa'atubulah. Mana yang hendak bertaubat padaku, mari aku terima taubatnya. Di mana lagi Rabb demikian? Di mana lagi seorang hamba mendapatkan Rabb sedemikian rupa? Bahkan bukan hanya mengampuni dosa seorang hamba. Ikhwatu rahimakumullah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, bahkan lebih dari itu, berdasarkan apa yang kita dapatkan dari informasi dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia ketika para hambanya memohonkan ampunan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala bahagia ketika hamba-hambanya, sebesar apapun dosa mereka, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ibadi, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai hambaku, sesungguhnya selama masih kau berdoa kepadaku dan masih kau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan terus ampuni bagimu dosa-dosamu dan aku tak peduli. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balaghat dhunubuka anana as-sama, andai saja dosa-dosa kalian memenuhi antara langit dan bumi, yakni catatan dosamu begitu banyak, luar biasa, bahkan memenuhi jarak antara bumi dengan langit, thumma astaghfartani, kemudian kau berkata astaghfirullah, kau memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku ampuni bagimu seluruh dosa-dosamu dan aku tak peduli. Allahu akbar. Astaghfirullah. La tata'azam ala Allahi syai'an. Jangan pernah kau menganggap ada sesuatu yang terlalu besar, terlalu luas untuk Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Astaghfirullah, satu kalimat yang tak pantas seorang muslim untuk meremehkannya. Bisa jadi dengan satu kalimat ini Allah ampuni lautan dosa kita. Dengan satu kalimat astaghfirullah. Thumma astaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku, aku ampuni bagimu dosa-dosamu dan aku tak peduli. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya, andai saja kau mendatangiku dan kau mendatangiku membawa catatan dosa sepenuh muka bumi. Allahu akbar. Catatan dosa sepenuh muka bumi. Thumma ataitani walam tusyrik bi syai'an, dan kau mendatangiku tidak mempersekutukanku dengan satu hal pun, kau tidak berlaku syirik kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, atau la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan menghampirimu dengan ampunan sepenuh muka bumi. Allahu akbar. Allah pun subhanahu wa ta'ala berkata di dalam hadis qudsinya masih,
"Lau taqarrab ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Andai saja seorang hambaku mencoba mendekatkan dirinya kepadaku, yakni bertaubat, mengakui seluruh dosanya, dan mencoba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira', maka aku akan mendekatkan diriku kepada hambaku satu lengan. Lau taqarrab ilayya dhira', dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu lengan, taqarrabtu ilaihi ba'a, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sebentangan tangan. Lau atani yamshi, andai saja hambaku berjalan kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, yamshi, dan dia berjalan, ataituhu harwalah, aku pun akan menghampirinya dengan setengah berlari. Allahu Akbar. Aina misla hadzal Rabb? Di mana lagi seorang hamba temukan Rabb yang sedemikian rupa mencintai dan merahmati para hamba-hambanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Betapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa ampunannya bagi para hamba-hambanya. Kalaupun terjadi pada hambanya tersebut dosa yang berulang-ulang, janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah, agar ia senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh tidak ada dosa yang terlalu banyak atau terlalu besar untuk Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aznaba 'abdun dzamba." Seorang hamba berbuat dosa. "Wa ya'lam anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudz bidzamb." Namun dia sadar, dia memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Dia berkata, "Ay rabbighfirli." Wahai Tuhanku, ampuni aku. Ghafartulah, maka aku ampuni baginya. Thumma a'ada fa'aznab. Kemudian ia ulang lagi, ia berbuat dosa lagi. Ya'lam anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudz bidzamb. Namun ia masih yakin dia memiliki Rabb yang maha menghapuskan dan mengampuni dosa, dan dia berkata, "Ay rabbighfirli," wahai Tuhanku, ampuni aku. Ghafartulah, maka aku ampuni baginya. Thumma a'ada fa'aznab. Kemudian ia ulangi lagi. Ia ulangi lagi dosa tersebut. Namun ia masih yakin. Tidak dia berputus asa dari rahmat Allah. Tidak pernah berkurang husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia masih memiliki Rabb yang senantiasa mengambil dan menghapuskan dosa. Dia berkata, "Ay rabbighfirli," wahai Tuhanku, ampuni aku. Ghafartulah, maka aku ampuni baginya. Thumma a'ada fa'aznab. Kemudian ia ulang lagi kembali, ia berbuat dosa. Allah pun Subhanahu wa taala berkata, "Falyaf'al 'abdi ma syaa faqad ghafartu lah." Maka bagi hambaku itu, agar lakukan apapun yang ia mau, sungguh telah aku ampuni baginya dosa-dosanya. Allahu Akbar. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dosa padanya. Dan Allah pun Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan taufik padanya untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Dan Allah janjikan, dan Allah adalah zat yang tak pernah mengingkari janjinya, bahwa selama hambanya memohonkan ampun kepadanya, maka Allah akan senantiasa mengabulkan baginya permohonannya. Namun dari taubat dan istighfar demikian, ikhwati rahimakumullah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang hamba agar istighfar dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nilai yang perlu diketahui oleh seorang hamba di dalam proses istighfar dan taubatnya. Yang pertama,
Agar ia betul-betul menyesali apa yang telah dilakukannya. An-nadam, penyesalan. Menyesali apa yang telah dilakukannya. Akui bahwa itu adalah dosa. Dan sesali. Jangan kau banggakan dirimu dengannya. Ini kekeliruan sebagian ikhwah. Yang kemudian mengenal dakwah. Yang kemudian bercerita kepada manusia tentang bagaimana kemungkaran dan kerusakan yang dulu dia lakukan. Tidak. Seseorang yang bertaubat dan tulus di dalam taubatnya tidak akan memilih jalan itu. Nadam. Penyesalan. Kemudian tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ikhlas. Agar ia bertekad, memohon ampunan kepada Allah dan memohon taufik. Jaga aku dari hal tersebut. Agar penuhi hal itu. Informasi. Kemudian di masa yang akan datang ternyata qadarullah terjadi lagi padanya dosa tersebut. Ketika turun keimanannya, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah bahwa iman naik dan turun. Turun lagi keimanannya dan terjadi lagi padanya dosa tersebut. Penuhi lagi syarat tadi. Tekadkan untuk tidak mengulangi lagi. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Dan jangan kau meremehkan apa yang terjadi padamu dari dosa-dosamu. Tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian, agar ia bersegera di dalam bertaubat. Bersegera memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda-nundanya sehingga penyesalan tersebut hilang darinya. Taufik tersebut untuk memohon ampunan Allah hilang darinya. Jangan. Apalah lagi sehingga ajal keburu mendatanginya. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Dan surga itu yang luasnya antara langit dan bumi. Sungguh telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera, jangan ia menunda taubatnya. Kemudian di antara nilai yang harus diketahui. Agar ia jadikan dosa-dosa tersebut antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ia umumkan dosanya kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku insya Allah senantiasa dimaafkan bagi mereka. Kecuali para mujahirin. Mujahirin adalah seseorang yang berbuat maksiat di siang hari. Namun Allah masih merahmatinya. Allah tutupi aibnya dari mata manusia. Namun di malam hari dia ceritakan kepada manusia tentang apa yang telah dilakukannya. Atau ia berbuat maksiat di malam hari. Namun Allah masih merahmatinya. Allah tutupi aibnya dari mata manusia. Di siang hari dia bercerita kepada manusia tentang apa yang telah dilakukannya. Tidak. Jadikan dosa-dosamu dan aibmu antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau libatkan makhluk di dalam hal tersebut. Jadikan ini urusanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sebab pengampunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi seseorang yang sengaja mengumbar dosa dan aibnya tujuannya untuk membanggakan dirinya. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian, tegakkan tauhid dan sunnah pada dirimu. Betapa itu adalah sebab kifarat terbesar. Pelajari tauhid, terapkan dalam dirimu, istrimu dan anakmu. Pelajari sunnah, terapkan dalam dirimu, istrimu dan anakmu. Serukan manusia kepadanya. Ingkari nilai-nilai yang bertentangan dengannya dari kesyirikan dan kebid'ahan. Para ahlul batil tak lagi malu menyerukan kepada kesyirikan dan kebid'ahan mereka. Tak ada wara pada lisan mereka untuk mengingkari para ahli tauhid dan ahlu sunnah.
Kita ahlus sunnah, kita lebih berhak untuk berbangga dengan apa yang ada pada kita. Ingkari kesyirikan dan kebid'ahan dan syubhat-syubhat yang menyimpangkan manusia. Kita lebih berhak untuk berbangga dengan kebenaran yang ada pada kita. Mengapa kita berkecil diri karena sunnah, karena hak yang kita pegang teguh? Kenapa kita minder menghadapi manusia karena kebenaran yang kita teguh, yang kita pegang teguh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Yusah birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Suatu hari dipanggil salah seorang dari umatku di hadapan para makhluk di hari kiamat. Yunshar lahu 99 sijillat, disidang, dihadapkan, dihamparkan di hadapannya 99 lembaran. Lembaran tersebut merupakan catatan dosa. Ada 99. Wa kulla sijillin muddal basar. Dan setiap lembaran tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Ini semua dosanya. Dan diakuinya. Apakah kau mengakuinya? Bala ya Rabb. Kemudian dikumpulkan 99 lembaran ini, ditaruh di satu sisi timbangan. Mizan. Bagaimanapun kau punya nilai kebaikan di sisi kami. Kemudian ditampakkanlah amal salehnya. Ternyata amal salehnya hanyalah selembar kartu, secari kertas. Tapi tertulis padanya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya seseorang akan meremehkan hal ini. Apalah arti selembar kertas atau secari kertas ini dibandingkan dengan dosa yang menggunung tadi? Namun semua hal akan Allah hitung di hari itu. Tidak ada yang dizolimi. Sekecil apapun akan Allah hitung. Ditaruhlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu sisi timbangan satunya. Ternyata tarajjahat biha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terhapuskan dan diampuni dosa-dosanya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perhatikan. Apa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah yang dapat menyelamatkan hamba demikian di akhirat? Bukanlah hanya ucapan yang diucapkan lidah, namun tak dipenuhi konsekuensinya di dalam kehidupan. Hamba tersebut dengan lautan dosanya adalah seorang yang hamba yang bertauhid baik. Tak sudi dia mengerahkan atau mempersembahkan ibadah di antara ibadah-ibadahnya untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari kesyirikan. Terlepas dari dosanya yang melaut. Hamba tersebut, kalaupun dosanya begitu banyak, adalah seseorang yang tak sudi untuk melakukan ibadah kecuali hanya ibadah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Dan tak sudi dia meyakini nilai-nilai kecuali nilai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Muhammad Rasulullah pada dirinya. Betapa tauhid dan ittiba begitu kental padanya, dengan itu menjadi sebab diampuni baginya dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan bid'ah, ikhwati rahimakumullah. Tinggalkan bid'ah, ingkari bid'ah. Karena bid'ah dikhawatirkan menjadi sebab terhalangnya taubatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbalullahu taubata innallaha ta'ala la yaqbalu taubata sahibi bid'ah hatta yada'aha." Sesungguhnya Allah tak mau menerima taubat dari seorang pelaku bid'ah sehingga dia tinggalkan bid'ah tersebut. Ya, betapa di antara keburukan bid'ah membuat taubatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanad lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha ta'ala ihtajazat taubah an kulli sahib bid'ah." Sesungguhnya Allah menghalangi dari setiap pelaku bid'ah taubatnya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, apa makna hadis ini? Makna hadis tersebut adalah innallaha la yuwaffiquhu wa la yuyassiruhu lit-taubah. Maknanya adalah karena bid'ah-bid'ah yang dilakukannya, dengan itu Allah tidak memberikannya taufik, tidak memudahkan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'azallah. Tinggalkan bid'ah. Ingkari bid'ah pada dirimu dan keluargamu. Itu di antara sebab ampunan terbesar.
Ikhwati rahimakumullah, semoga nasihat yang kami sampaikan dapat menjadi nasihat bagi diri kami dan bagi hadirin semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi pada kita, baik dosa-dosa yang kita sadari ataupun tidak. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa bain ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.